Selamat datang di Indoresmi Channel. Kembali lagi dengan aku, Mawar. Di podcast kali ini aku bakal ceritain pengalaman horor dari Nia. Hai, kenalin nama aku Nia. Saat ini aku sedang berkuliah di daerah Kalimantan. Jadi aku bakal ceritain sebuah pengalaman horor yang aku alamin saat aku masih MTes dulu. Nah, ceritanya tuh gini. Waktu itu kan merupakan tahun ajaran baru dan aku baru aja masuk ke MTs tersebut sebagai siswi baru. Nah, kebetulan waktu itu aku telat datang. Ya, tau lah ya kalau udah telat datang ke bagian bangku paling belakang. Dan ya bagi aku sih bagian bangku belakang tuh bukan hal yang aneh. Toh emang basically aku nggak rajin-rajin amat lah. Jadi seminggu aku duduk di bangku, terus aku ngerasa ada yang aneh gitu kan di bangku bagian belakang nih. Aku kayak ngerasa kalau di tempat duduk ini sering ada yang duduk setiap pagi. Nah, jadi aku perasaan aku tuh kayak entah benar entah nyata gitu, tapi aku ngerasa kayak ada yang dudukin gitu. Jadi for your information, sebelumnya aku tuh bukan seorang anak indigo atau anak spesial yang punya mata batin. Ya aku tuh cuma anak biasa aja gitu. Tapi di kelas aku punya seorang temen yang sebut saja namanya Tia. Dia tuh temen aku sejak awal masuk di MTs tersebut. Ya kata orang sih dia indigo, tapi aku mah gak percaya gitu soal begituan. Jadi suatu hari aku nanya langsung kan ke Tia, apa bener dia indigo? Dan karena udah lama temenan, hampir 1 semester, terus dia jawab gini, iya aku indigo, jawab Tia. Aku rasa kaget, cuma ada yang lebih ingin aku ceritakan padanya. Tapi apa ya, kayak ngerasa perasaan dan pengalaman aku selama duduk di bangku tuh aku pengen ceritain gitu. Terus aku ceritakan ke dia, terus dia kayak ngerasa aneh. Dia, aku sering merasa aneh. Rasanya tuh kayak ada yang sering duduk di kursiku tiap pagi. Dan ketika belajar kayak ada yang suka ngebelai rambut dan kepalaku dari belakang gitu loh. Terus tiba-tiba dia langsung motong ceritaku dan ngomong, Sudah nih ya, gak perlu dilanjutin. Terus dia kembali menyambung ucapannya. Terus dia bilang, dia itu anak sekolah di sana. Rumahnya dekat dengan sekolah kita. Merinding, cukup merinding sih. Lalu aku kaget kan. Dulu, kataku. Terus dia jawab, iya dulu. Dia tuh murid di kelas kita dan sekarang dia udah meninggal. Tapi nggak tahu kenapa dia masih ada di sana sampai saat ini. Dan, sumpah merinding. Dan kebiasaan ngebelai rambut dan kepala kamu itu tuh karena dia suka dengan hadirnya kamu. Kamu tuh mirip dengan sahabatnya semasa hidup dulu, jawab dia. Terus aku nanya kan, dia tuh baik atau jahat gak sih? Dia jawab, dia baik kok, dia jagain kamu. Malah kalau ada yang gangguin kamu, dia sering pelototin anak-anak yang jahili kamu di kelas. Tapi ya dia cuma bisa pelototin, soalnya dia tuh gak kuat, keberadaannya tuh lemah, jadi gak banyak yang tahu. Sumpah ini merinding, cukup merinding sih.
Semenjak mengetahui itu, aku makin sering ngerasa dia tuh ada di dekat aku. Dan aku mulai terbiasa dengan hal aneh yang aku rasain. Kadang dia juga suka jailin aku dengan dia mengambil dan memindahkan barangku. Ajaran semester 1 pun berakhir dan kami libur semester. Jadi selama libur aku ingat dia terus, si hantu baik itu. Dan ketika kembali ke sekolah, aku mulai ngerasa dia tuh udah gak ada lagi. Dan aku nanya kan ke Tia, kok dia udah gak ada lagi ya? Terus dia bilang, dia udah gak di sini. Aku penasaran dia kemana. Sampai saat ini aku gak pernah lagi ngerasain keberadaan dia, si hantu baik itu. Menurut kalian, pendengar cerita ini, dia kemana ya? Semoga dia di surga. Amin. Mungkin ini pengalaman hororku, dan mungkin juga ada yang pernah mengalami kejadian sepertiku. Pesanku, gak semua makhluk gaib itu jahat. Ada juga yang baik dan gak ngeganggu seperti jin dan setan jahat. Tapi ya bagaimanapun, kita harus tetap berhati-hati dengan mereka. Sekian cerita dari aku, Nia. Semoga kalian suka dan terima kasih. Oke, jadi kalau menurut aku sih ya, ini cukup membuat aku merinding karena udah ada kontak fisik gitu loh ke kitanya. Ya, si hantu baiknya itu kayak ngeganggu Nia gitu, jailin lah pokoknya. Ya overall, kalau untuk berteman baik lebih jauh ya karena perbedaan dimensi itu mungkin lebih berhati-hati aja gitu. Dan lebih aware ke diri kalau kita tuh beda dimensi gitu. Dan sudah sebaiknya kita harus berhati-hati karena kita gak bakal tahu kedepannya tuh kejadiannya seperti apa. Terus kalau ada apa-apa, kalau ke tempat-tempat baru, ya paling bilang punten, permisi, kayak sapaan sopan seperti itu ya. Ya jangankan kita jangankan makhluk halusnya gitu. Kita sebagai manusia pun kalau dibilangin kayak gitu, punten, permisi, kita pasti bakalan kayak ngerasa kita tuh dianggap gitu, kita tuh dihormatin. Ya hormati mereka gitu, mereka juga bakal menghormati kita kok. Toh kita cuma beda dimensi doang. Ya gak apa-apa lah ya, berdampingan dengan saling penuh kedamaian. Kayak gitu aja sih kalau dari aku. Dan semoga teman-teman Indoresmi Channel yang dengerin podcast ini juga dapat mengambil hikmahnya dari pengalaman Nia. Akhir kata, semoga kita bertemu di podcast selanjutnya dengan aku, Mawar. See you.